Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya Chandra pada pembelajaran Visual Studio. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan bahas mengenai dataset ya. Nah, jadi seperti biasa langsung saja dijalankan Visual Studio. Yang kita pakai adalah versi 2015. Nah, untuk database kita masih akan tetap menggunakan database yang kemarin, yaitu database db_post. Pastikan sudah memiliki database ini ya. Nah, kemudian di sini akan dicontohkan dengan menggunakan tabel tbl_customer ya. Jadi di sini yang kita pakai adalah tabel tbl_customer. Oke, ini strukturnya berarti seperti ini ya. Ya, di sini yang menjadi primary key adalah customer ID, di mana customer ID ini adalah field yang bersifat auto increment. Oke, jadi bisa dilihat di properties di sini. Ini ada bagian, ada kolom identity specification. Value-nya adalah yes. Kemudian kalau kita klik di tanda panah di sini, nanti di sini ada tambahan identity increment-nya adalah 1 ya. Dalam artian berarti setiap kali kita insert sebuah kolom yang baru, maka nilainya akan bertambah 1 dari baris yang sebelumnya ya. Oke, langsung saja silakan dijalankan Visual Studio. Kita akan membuat project yang baru. Jadi boleh klik dari sini new project. Oke, kita akan buat tipe project Visual Basic Windows Form Application ya. Jadi untuk name-nya di sini kita buat dataset. Klik di tombol OK. Oke, tunggu beberapa saat. Ini biasanya untuk awal loading agak lama. Oke, nah untuk tampilan projectnya sudah muncul di sini, sebuah form kosong ya. Nah, kalau yang pada pertemuan minggu lalu ya, pada pembelajaran kita yang sebelumnya, kita ada membuat coding untuk connection stringnya, kemudian untuk membuat data table, perintah-perintah SQL-nya dan sebagainya. Nah, pada pembelajaran ini akan disederhanakan ya. Jadi sederhananya seperti ini. Yang pertama adalah kita bisa koneksi dulu ke sebuah database lewat bagian sini. Jadi kita cukup menggunakan visualnya saja, tidak perlu menggunakan coding ya. Jadi di sini pertama kita set dulu server. Ini ada bagian, ada tab di sini server explorer ya. Kalau misalnya server explorernya tidak muncul, boleh tampilkan di bagian view-nya. Di menu view itu biasanya ada server explorer. Oke. Nah, di server explorer kita akan tambahkan sebuah data connection. Jadi di sini klik kanan add connection. Oke. Nah, kemudian muncul bagian ini, kita pilih yang tipe Microsoft SQL Server karena kita akan melakukan koneksi ke database SQL Server. Oke. Nah, ini kalau kita checklist berarti setiap kali kita memilih data source otomatis di Microsoft SQL Server ya. Ini saya uncheck saja, klik tombol continue. Oke, untuk bagian server name sesuaikan seperti connection string yang kemarin. Itu kan ada contoh yang punya saya, ini adalah egg/SQL Express. Jadi di sini server name-nya juga akan kita samakan di sini ya. Ini fungsinya untuk kita mau koneksinya ke server yang mana
ya. Kita mau koneksi ke server yang mana, berarti kita harus tahu alamat servernya apa. Dalam hal ini kalau koneksi ke lokal sendiri berarti computer name /SQL Express. Oke, langsung saja kita ketik SQL Express. Boleh menggunakan huruf besar semua, boleh menggunakan huruf kecil semuanya. Oke. Nah, kemudian setelah kita masukkan nih, autentikasinya tetap Windows Authentication. Kita pilih kita mau koneksinya ke database mana. Klik di bagian sini. Nah, langsung otomatis ini ada muncul db_post, yaitu database yang satu ini. Ya, jadi kita langsung pilih db_post. Kalau mau mencek koneksinya berhasil atau tidak, boleh klik di bagian sini, test connection. Oke, sudah muncul test connection berhasil. Oke kan sekali lagi. Oke, nah sekarang koneksi kita sudah ada ya. Nah berikutnya adalah kita melakukan penambahan data source pada project kita ini ya. Jadi adanya di bagian data source ini. Oke, nah kita akan tambahkan sebuah data source, add new data source. Oke, database ya. Next, dataset. Nah, dari perwakilan dari database di memori kita sebutnya sebagai dataset ya. Jadi di dalam dataset itu ada seperti sebuah database ya, di dalamnya terdapat table. Nah, kemudian kita bisa tambahkan nanti perintah-perintah SQL-nya di datasetnya ya. Oke, klik tombol next. Untuk connection string, ini adalah connection stringnya, tidak perlu kita ganti lagi. Connection string ini didapat dari yang tadi kita set di bagian server explorer. Jadi ini cukup klik di tombol next. Oke. Nah kemudian untuk ini connection stringnya default saja, tidak perlu diganti. Next lagi. Oke, tunggu beberapa saat. Ini adalah proses membaca tabel yang ada pada database kita ini. Nah, ini udah muncul. Nah, jadi yang kita butuhkan untuk sementara hanya tabel customer dulu ya. Jadi kita pilih ini saja, kita checklist di ini, bisa kita expand, klik tanda panah, pilih atau checklist di bagian tbl_customer. Finish. Oke, tunggu beberapa saat. Nah, dataset kita sudah tercipta. Cara kita cek datasetnya sudah tercreate atau tidak, kita bisa lihat di Solution Explorer kita. Ya, ini untuk bagian data source ini kita auto hide saja. Nah, kemudian kita nonaktifkan untuk auto hide untuk bagian toolbox. Nah, datasetnya sudah muncul, itu ada satu file tambahan db_post dataset, ekstensinya adalah XSD. Oke, klik dua kali, kita bisa lihat nanti di sini ada sebuah tabel. Nah, tabel kalau di dataset itu namanya adalah tabel adapter. Kalau yang database kita sebutnya table saja, kalau yang dataset kita sebutnya adalah tabel adapter ya. Nah, tadi kan kita ada checklist tbl_customer, jadi di sini ada muncul ya. Untuk dataset ini kalau kita mau tambahkan tabel adapter lagi tetap bisa ya. Jadi di database kita tambah tabel, di dataset di sini kita juga harus tambahkan tabel jika kita mau menggunakan tabel tersebut. Oke. Nah, jadi datasetnya sudah tercipta. Nextnya adalah kita akan membuat tampilannya terlebih dahulu. Oke, untuk form 1 ini kita akan ganti teksnya dulu atau captionnya. Teksnya kita ganti, contohnya form customer. Oke, nah kemudian kita akan membuat kontrol-kontrolnya. Ada sebanyak berapa field di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada sebanyak 6 field. Jadi kita seperti biasa kita rancang dulu. Ya,
kita akan ambil sebuah label. Oke, kemudian ambil text box, fontnya kita perbesar 10 poin contohnya. Oke, nah ini berarti customer ID ya. Untuk field yang pertama adalah customer ID. Customer ID. Oke, kita langsung copy paste saja ya, sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, setelah customer ID itu ada nama ya, alamat, kota, kode pos, dan yang terakhir adalah negara. Nah, untuk alamat kita set supaya mendukung multiple line. Jadi klik di text box yang satu ini, klik di tanda panah, checklist multi line. Oke, nah setelah kita checklist multi line, kita geser dulu tampilannya, nah, supaya muat beberapa baris ya. Oke, untuk kota agak besar mungkin, kode pos agak kecil, negara sesuai dengan kota, untuk nama customer kita agak lebarkan, customer ID agak kecilkan ya. Nah, oke, kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, kita akan tambahkan lagi yaitu kontrol bernama binding navigator. Oke, klik di sini, klik satu kali di area form yang kosong. Oke, sudah muncul ya. Nah, kemudian untuk bagian plus dan silang ya, tanda plus ini untuk menambah record, tanda silang ini untuk menghapus record. Ini kita hapus saja dua tombol ini. Klik di tombol tersebut, di keyboard tekan tombol delete, klik lagi, tekan delete. Oke, kita sesuaikan dulu nih. Nah, kemudian kita akan tambahkan data grid view ya, tampilan berbentuk tabel. Oke, data grid view kita seperti ini. Kita agak lebarkan. Oke, ya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, nah nextnya adalah kita memberikan nama ke masing-masing kontrol. Jadi yang pertama ini tadi adalah binding navigator. Binding navigator name-nya kita set aja bn customer. Oke. Nah, customer ID txt customer ID name-nya. Nama txt nama, alamat txt alamat, kota txt kota, kode pos txt kode pos, negara txt negara. Untuk binding untuk data grid view dgv customer. Nah, untuk di data grid view-nya kita akan set beberapa propertinya dulu. Klik di data grid view-nya, kemudian klik di tanda panah di atas. Oke. Nah, kita akan uncheck dulu enable adding, enable editing, dan enable deleting. Oke. Kemudian kita set lagi supaya waktu diseleksi adalah terseleksi satu baris langsung. Selection mode ya, di bagian properti ini jangan lupa nih di dalam keadaan diseleksi ya. Pilih bagian selection mode, ganti ke full row select. Oke. Nah, sudah selesai. Berikutnya adalah kita set sumber data untuk data grid view ini. Kalau pada pembelajaran minggu lalu kita ada buat data table-nya, baru kita set lewat coding data source-nya apa. Nah, dengan menggunakan visualisasi ya, ini lebih simple. Jadi kita bisa klik di sini, choose data source ya, klik di sini. Oke. Di sini belum ada, kita pilih dulu other data source, klik di tanda panah. Oke, project data source, klik di tanda panahnya.
db_post dataset. Nah, ini dataset yang tadi, yang barusan dijelaskan. Ya, klik di tanda panah di sini. Nah, di dalam dataset tadi itu kan ada satu tabel namanya tbl_customer. Nah, inilah tabel yang akan kita gunakan sebagai dataset untuk data grid view ini. Klik di tbl_customer. Oke. Nah, di sini langsung otomatis kolom-kolomnya sudah langsung tersedia. Customer ID, nama, alamat, kota, kode pos, dan negara. Ya, kita edit dulu untuk bagian ini. Klik di sini. Oke, edit columns. Nah, kita bisa set judul dari setiap kolom. Cara setnya kita pilih propertinya ini, header text. Ya, customer ID. Kita singkat aja CUST ID, ya, nama, alamat, kota, kode pos kita underscore-nya kita hapus, ganti jadi spasi, negara. Oke. Nah, kita okekan. Nah, ini kebetulan ini masih ada scroll bar-nya. Kita perbesar sedikit supaya scroll bar-nya bisa hilang. Oke, kurang lebih seperti ini, ya. Jadi sudah ada. Kalau ini kita coba cek dulu apakah ada data di tabel tbl_customer, ya. Select bintang from tbl customer, ya. Oke, execute. Nah, kebetulan di sini ada 3 baris data. Jadi kalau kita jalankan F5 atau debug, ini datanya otomatis sudah langsung ada. Nah, kita coba tes dulu. Nah, tunggu beberapa saat untuk awal debug, biasanya agak lama. Oke, sudah muncul. Nah, bisa dilihat di sini, ini langsung datanya muncul. Dari awal tanpa coding, kita bisa langsung buat seperti ini, ya. Jadi sebenarnya lebih simpel kalau kita menggunakan bantuan visual dari yang tersedia di Visual Studio, ya. Tapi tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Oke. Nah, jadi di sini kita akan link. Ketika kita klik di sini, ini langsung muncul datanya, ya. Istilahnya adalah di-bind, diikat, datanya diikat. Oke. Nah, cara untuk melakukan binding atau mengikat data simple sekali. Klik di yang pertama nih, TXT Customer ID, ya. Cari properti, ya. Carilah properti data bindings. Oke. Kemudian di sini ada advance. Klik di tombol yang bertanda titik 3 ini, klik sekali. Nah, bindingnya kemana? Mau ikat datanya kemana? Yaitu ke tbl customer, ya. Jadi klik di sini, klik di tanda panah untuk tbl customer binding source. Nah, ini kan yang kita pilih adalah txt customer ID. Jadi tinggal kita cocokkan di sini adalah customer ID juga. Klik tombol OK. Untuk nama juga sama, advance. Klik di tanda titik 3 tombol, klik lagi di sini, tbl customer binding source, nama. Lakukan hal yang sama untuk setiap kolom. Oke, ini untuk alamat, untuk kota, negara, oke, kode pos ya, ini ya, ada kesalahan tadi, kode pos, negara, yang terakhir negara. Oke, sudah kita bind semua kontrol di sini. Nah, kita cek dulu apakah sudah terikat datanya, sudah terbind atau belum. Nah, coba lihat di sini. Ketika kita ini otomatis terpilih waktu jalan, ini langsung terisi datanya, 1 smartcom, nah, dan seterusnya. Kalau kita pilih yang field yang baris yang kedua, nah, ini juga langsung terisi, ya. Negara kosong ini juga sama. Klik di sini, nah, juga akan sama, ya.
Nah, jadi nextnya adalah kita akan memfungsikan binding navigator ini, ya. Binding navigator ini untuk menggeser menuju ke untuk previous, next, ataupun menuju ke record yang terakhir, record yang pertama, ya. Nah, cara untuk memfungsikannya simple sekali. Jadi kita tinggal pilih binding navigator yang satu ini, kemudian di propertiesnya coba cari properti dengan nama propertinya adalah ini, binding source, ya, binding source. Klik di sini. Nah, di sini sudah ada TBL customer binding source. Oke, klik di sini. Untuk customer ID, karena ini sifatnya adalah primary key, berarti tidak boleh diganti. Nah, untuk text customer ID, kita set read only-nya menjadi true, supaya tidak bisa diganti lagi. Oke, kita jalankan ulang, start. Nah, lihat hasilnya dulu. Oke, nah ini sudah berfungsi. Oke, nah, klik di sini, ini record yang pertama, record yang terakhir, record yang sebelumnya, record yang berikutnya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu cara sederhana untuk membuat sebuah dataset. Tidak perlu coding yang rumit, kita bisa membuat hal yang seperti ini langsung, ya. Oke, nah jadi nanti kalau ada pertanyaan silahkan bertanya, ya. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk selalu mempraktekkan pembelajaran ini, ya. Jangan lupa untuk selalu mempraktekkan pembelajaran yang sudah diberikan, supaya jika kalau ada masalah kita bisa langsung handle, ya. Kita bisa langsung tahu solusinya seperti apa. Demikian untuk pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran minggu depan berikutnya. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali.